akan segera kita mulai. Tentu yang senantiasa kami hormati Ustadz Muharrik Fathul Haq selaku pembicara kita pada hari ini. Sebelumnya akan dimulai dengan pantun. Kalau cinta katakan cinta, kalau jatuh janganlah rapuh. Saya Fakhri, MC dan moderator acara ingin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwah sekalian, para ustadz, ustadzat, asatidah, ahlan sebelum dimulai, mungkin bagi peserta yang ikhwan untuk membuka videonya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada Zoom kali ini malam di Indonesia, masih sore di Kairo. Yang semoga pada malam hari ini di Indonesia atau masih siang lah di sini di Kairo itu bisa menambah keilmuan kita. Tentunya dari segi keilmuan tentang Al-Qur'an. Ya, yang mana pada kali ini temanya adalah apa sih faktor yang menyebabkan riwayat hafaz banyak dibaca hari ini di negara-negara Muslim. Selanjutnya salawat bertangkaikan salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dengan perjuangan dakwah beliaulah kita bisa menikmati manisnya iman pada hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, ikhwafillah, Ustadz, Ustadzat, asatidah sekalian, insya Allah pada malam kali ini kita akan mengkaji, gitu kan, kajian Al-Quran yang akan diisi langsung oleh Ustadz Muharrik Fathul Haq tentang temanya tadi, apa faktor yang menyebabkan riwayat hafaz banyak dibaca hari ini di negara-negara Muslim. Baik, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menambah berkahnya acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan tilawah dari Ustadz Joko Sulistiono yang beliau merupakan salah satu peserta Maqro'ah Imam Hafiz. Kepadanya kami persilahkan. Sekarang Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين
وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. Mute-nya Ustaz. Oh iya, mohon maaf. Baik, terima kasih Barakallahu fikum. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Joko Sulistiono yang telah membacakan Al-Quran. Semoga menambah keberkahan kita pada hari ini. Dan beliau juga termasuk salah satu peserta Makrah Imam Hafaz yang diselenggarakan oleh Takrim ya Ustadz ya, yang dibina langsung oleh Ustadz Muharrik Fathul Haq. Baik, selanjutnya insya Allah kita akan masuk ke pemaparan materi, tapi sebelumnya saya selaku moderator insya Allah akan memaparkan atau membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini yaitu Ustadz Muharrik Al-Haq, Muharrik Fathul Haq. Baik, mungkin bisa kita lihat di share screen-nya. Oke. Oke, baik Iwas sekalian, beliau adalah Muharrik Fathul Haq, tanggal lahir Jakarta 12 Juni 1997. Alamat domisili Jalan Taman Surya Buana, Blok H nomor 2 Cipadu, Larangan, Tangerang. Kegiatan saat ini beliau belajar, imam sholat, mengisi kajian majelis sanad tajwid dan motivator Quran, founder Takrim Qurani Foundation, penerjemah bahasa Arab dan berbisnis. Riwayat pendidikan beliau pernah mondok di Pondok Modern Darul Ma'rifat Kediri. Pernah juga beliau di pesantren pertanian Darul Falah Bogor, lalu melanjutkan di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor juga, lalu di Sekolah Tinggi Islam Al-Qudwah Depok, lalu di Ma'had Utsman bin Affan Jakarta. Lalu beliau juga pernah bersekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darul Hikmah, lalu juga pernah beliau di International Quran University Nigeria, dan sekarang beliau adalah mahasiswa Fakultas Usuluddin di Al-Azhar Kairo, Masya Allah. Di riwayat pendidikan non formalnya beliau pernah ikut daurah Al-Quran Rumah Hafiz Indonesia, Institut Tibun Nabawi, pesantren Quran El Tahfidz, karantina tahfiz Quran 6 bulan di IAC atau Indonesian Al-Quran Center, Madinatul Fusat dan juga yang lainnya. Beliau belajar Al-Quran dan kiroat kepada Syekh Hanofa Maulana, Syekh Ali Abdul Mu'ti Sya'ban Al-Misri, Syekh Abdul Hamid Isa Kurkur Al-Misri. Juga ada Syekh Ala Abdul Aziz Muhammad Sam. Beliau juga pernah belajar kepada Syekh Ahmad Said Mansur, Syekh Muhammad Abdul Somad Alijat, dan juga banyak syekh-syekh yang lainnya juga. Masya Allah, beliau prestasinya pernah menyelesaikan ziyadah hafalan pada program Daurah menghafal Al-Quran 50 hari, setoran hafalan Al-Quran 20 juz beserta tasminya, setoran hafalan Al-Quran 30 juz dan tasmi 26 juz, peserta seleksi dan mendapat juara 2 pada Musabakoh Hifzil Quran antar pesantren se-Indonesia perwakilan Jawa Barat. Dan masih banyak prestasi beliau lainnya yang ada di share screen pada hari ini. Ini CV beliau, Masya Allah. Beliau juga mewarisi sanad kitab dan matan tajwid begitu banyak. Sanad Al-Quran riwayat Hafiz An Asim Tariq Syatibiyah, matan Muqaddimah Jazariyah, matan Tufatul Atfal, 2 sanad matan Muwadhahah fi ba'di tanbihatin fil Fatihah, 2 sanad matan Bahjatul Luhal, Tariq Rawdatul Huffaz, kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab At-Tahdid fil Itqan wa Tajwid, kitab Al-Arba'un Al-Quraniyah, kitab Fawaidul Aqwal, Syarh Tuhfatul Atfal, kitab Salsabilus Syafi, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, beberapa kitab itu nantinya akan ada daurah yang Ustadz Muharrik Fathul Haq ini akan sampaikan kepada kita. Baik, langsung saja kepada Ustadz Muharrik Fathul Haq kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebentar mana nih? Jelas suaranya Ustaz? Jelas Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman tadi agak terpotong. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Fakhri selaku moderator hari ini. Masya Allah sekali, sangat semangat sekali, alhamdulillah. Dan juga teman-teman semuanya yang hadir pada majelis sore hari ini waktu Kairo, waktu di sini jam 4 sore ya, di Indonesia sekitar jam 8 malam. Kami dan Ustadz Fakhri sedang di Mesir. Alhamdulillah dapat bertemu dengan teman-teman semua. Oh ya, ada juga teman-teman mahasiswa ya yang hadir di sini, Ustadz Aqsa Rifat ya, Masya Allah, yang di Mesir. Dan juga bisa, ya alhamdulillah, intinya senang sekali bisa bertemu kembali dengan para pecinta Al-Quran yang berada di Indonesia. Semoga pertemuan online ini menjadi wasilah kita nanti, ketika nanti kita bisa bertemu offline ketika pulang ke Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, coba ya, kayaknya ini muka-mukanya nggak asing semua. Kenal semua, kenal, alhamdulillah. Ya, ada rata-rata alumni program Takrim, alhamdulillah. Dari angkatan pertama ada Miftah ya, Ustadz Miftah Iman nih, Masya Allah. Lanjut kuliah di Yaman, alhamdulillah. Marhaba, Masya Allah. Bisa ketemu. Ini salah satu, ada kalau bisa, kayak sebenarnya Ustadz Rohim juga mau ikut ya, yang alumni kita, cuman belum bisa mungkin. Merupakan angkatan alumni pertama ya, pas pertama kita ngerintis tahun 2020. Kemudian ada Ihsan ya, alumni angkatan kedua dan lain-lainnya, Masya Allah, alhamdulillah. Dan ada teman seperjuangan anak ini di Mahat ya, ketika di IAC ataupun di El-Tahfidz, Ustadz Arif Korni, kemudian Ustadz Iqomatul Haq, mungkin belum bisa on cam sekarang, sedang ada kegiatan, nanti bisa on cam. Dan mungkin ini juga Ustadz Azam Muhtadi, kayaknya anak kenal ketika kita bertemu di MHQ ya. Sudah bertahun-tahun gak pernah ketemu, alhamdulillah bisa ketemu di majelis online ini, alhamdulillah, insya Allah berkah. Nah, bismillah, terkait tema yang akan kita bahas. Sebentar ada anak. Bismillah, afwan ya, afwan, supaya bisa fokus, karena masih awal nih, masih awal. Sudah ya, karena anak sudah lagi aktif banget ya, usia 2 tahunan. Ya, alhamdulillah, terkait tema yang akan kita bahas, yaitu tahu ya judulnya semuanya. Kita sampai kurang lebih 30 atau sampai 50 menit, 60 menit ke depan, tidak terlalu saklek ya, tidak terlalu monoton, Ana nyampaikan materi dan antum mendengarkan aja begitu ya, istilahnya apa ya, kuping ya, hanya menyimak gitu, hanya menyimak. Nah, kita interaktif ya, sesekali Ana sampaikan, dan jika ada yang kurang paham silahkan ditanya ataupun aktif ya nanti. Nah, terkait materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu semata-mata pertama dalam rangka tasyakuran kita, Yayasan At-Takrim Al-Qurani, alhamdulillah sudah di usia yang keempat ya, hari ini sudah berjalan masuk ke tahun yang keempat, alhamdulillah, semenjak tahun 2020 lalu ya, alhamdulillah, di tanggal 23 Agustus yang lalu, alhamdulillah. Dan ini merupakan bentuk syukur kita, ingin salah satu visi misi kita menyebarkan ilmu Quran dan Qiraat, yaitu ilmu Al-Quran di bidang tahfiz, di bidang tahsin, kemudian melanjut kepada tafsir, dan yang terakhir di qiraatnya khususnya, insya Allah. Itu salah satu cita-cita kita ke depannya. Dan makanya pertemuan kali ini kita angkat tema, apa faktor yang menyebabkan ya, apa faktor yang menyebabkan riwayat hafaz itu tersebar, kan kalau di temanya itu tersebar hari ini gitu kan. Apa emang cuma hari ini tersebarnya begitu ya? Nah, di negara-negara Muslim ya, atau negara Islam, sejak kapan sih gitu riwayat hafiz itu
begitu menyebar sangat luas dari dahulu sampai kita hari ini, detik hari ini. Kenapa hanya riwayat Hafiz? Kenapa bukan riwayat-riwayat yang lain? Sedangkan riwayat yang mutawatir kepada Rasulullah SAW adalah ada 20 riwayat dari 10 qiraat yang mutawatir. Ditambah yang 4 adalah syadzah, ya, yang syadz. Nah, kenapa hanya Hafiz gitu? Apa sir dari itu? Apa rahasianya gitu loh, Masya Allah. Bahkan Indonesia kita, negara kita, baca riwayat Hafiz gitu. Oke, bismillah. Sebelum kita masuk ke materi intinya, kita nggak akan paham jika kita belum memahami dari alur pertama ya, dari alur bagaimana Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian diajarkan kepada sahabat, tabi'in, dan seterusnya, generasi-generasi seterusnya. Nah, pertama banget yang mau kita bahas. Al-Quran itu umum. Ini kaidah dasar. Kalau dikatakan istilah Al-Quran, ya, Al-Quran itu umum, bentuknya umum, ya. Kemudian Hafiz itu khusus. Sekali lagi kita jelaskan, Al-Quran itu umum, Hafiz itu khusus. Maksudnya bagaimana? Jika kita sebagai tolabul ilmi, Al-Quran itu umum, ya, dan Hafiz itu khusus, sesuatu yang khusus. Nah, apakah kita harus membaca riwayat Hafiz saja? Apakah Rasulullah SAW memerintahkan kita hanya membaca riwayat Hafiz saja? Nah, makanya ketika kita mengajarkan kepada murid kita ataupun orang awam ya, kita nggak perlu bilang, nih saya mau ngajarkan ke antum, saya mau ngajarkan kepada kalian riwayat Hafiz. Ikutin ya. Cara bacanya kayak gini. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Maknanya 2 rakaat. Ikutin ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikutin ya, ini riwayat Hafiz loh. Nah, itu tidak perlu, tidak penting, ya. Kalau untuk orang awam. Karena yang di hadapan kita semua, kita pada majelis hari ini adalah thalabul ilmi, maka kita bahas ini, ya, yaitu bahwasannya riwayat Hafiz itu adalah pembahasan yang sangat khusus sekali yang harus diketahui oleh thalabul ilmi. Pertama itu ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, ini kita spill sedikit-sedikit ya. Oke, coba Ana mengajukan pertanyaan. Apakah Rasulullah SAW membaca riwayat Hafiz? Siapa yang bisa jawab? So, ayo. Yang bisa jawab, insya Allah berarti sudah paham 5 menit yang lalu Anda sampaikan. Kalau fokus ya. Kalau fokus. Apakah Rasulullah membaca riwayat Hafiz? Ayo, siapa yang bisa jawab? Fadol. Ya, ahlan. Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa? So, Mas Joko bisa, Mas Joko yang tilawah tadi, Ustaz Joko, Mas Joko ya, alhamdulillah, masya Allah. Ini salah satu murid setia kita dari dulu sampai sekarang, masya Allah masih mengaji, alhamdulillah. Apakah Rasul itu membaca riwayat Hafiz? Siapa yang bisa jawab kira-kira? Ayo, jangan kira-kira. Harus yakin jawabannya. Coba satu-satu ya. Siapa nih yang bisa? Iya atau enggak gitu aja. Iya atau enggak? Siapa yang bisa? Sok. Santai ya, jangan dibawa tegang. Apakah Rasul itu membaca riwayat Hafiz? Jawab. Jawab. Iya, Ustaz. Apa Mas? Yakin baca? Iya. Hah? Jawab iya aja, Ustaz. Allah. Apa landasannya? Kalau iya, apa landasannya gitu? Ini ada yang menjawab nih, Muh El Andalusi ya.
silakan aktifkan kameranya ya jika supaya kita bisa interaktif ketemu langsung gitu. Karena kita majelisnya online gitu. Kalau online kita nggak langsung tetap buka kan seakan-akan kita nggak ketemu sama orangnya. Oke, udah ada yang jawab 2, iya katanya. Mas Joko ya, Abu Hazikoh, Masya Allah. Kemudian sama El Andalusi tadi ya. El Andalusi atau El Indonesi? Kalau El Andalusi berarti orang Andalus dong, orang Spanyol. Oke, udah ada yang jawab 2, iya katanya. Rasul itu baca riwayat Hafiz katanya. Sok, yang lain apa Kalau jawabannya? kalau ana sih Ustaz, apakah Rasulullah membaca sebagaimana eh, riwayat Hafiz? Iya. Tapi kalau apakah Rasulullah membaca riwayat Hafiz? Tidak sih. Karena riwayat Oke, Hafiz yang mengikut ke Rasul. Masya Allah. Oke Mungkin ya. Tadi betul. Nah, tadi sudah ada yang jawab 3 orang. Ustaz Iqomah ya, menjawab iya. Nah, yang jawaban yang hampir betul jawaban dari Ustaz Aqsa Rifat ya, Masya Allah. Ya, jadi apakah Rasul itu baca riwayat Hafiz? Jawabannya apa nih? Yang pasti. Yang bisa lebih mastiin lagi. Jawabannya ya, jawabannya. Ya enggak lah. Ya enggak lah, Rasul nggak baca riwayat Hafiz. Nggak baca. Karena belum ada Imam Hafiz belum lahir jauh. Imam Hafiz lahir 90 Hijriyah, wafat 180 Hijriyah. Nabi wafat 11 Hijriyah. Apakah Hafiz hidup duluan gitu bareng sama Nabi? Yang enggak ya. Jadi Rasul tidak membaca riwayat Hafiz. Apa yang dibaca sama Nabi Muhammad SAW, yang dibaca sama Nabi Muhammad SAW adalah sesuai apa yang ditalakikan kepada malaikat Jibril alaihissalam, yaitu dengan sab'atu ahruf, dengan 7 huruf, dengan 7 huruf. Nah, terkait makna 7 huruf, banyak sekali makna, bahkan Imam Suyuti mengatakan ada sekitar 43 lebih ya, atau 48 lah, atau 30-an sekian makna daripada 7 huruf itu. Ya. Anak kurang nikmat menyampaikannya nih, karena di sini lagi azan gitu. Kita lagi azan asar. Ya. Kita jawab azan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf nih ada jeda azan karena di antara adab ketika azan ya, jika kita belum bisa langsung sholat tepat waktu, menjawab azan, insya Allah mendapatkan fadilah dari keutamaan orang yang azan tersebut. Dan ada riwayat yang sampai dari ulama kita itu apa? Kenapa nih screen broadcast? Apa di antara penyebab seseorang itu su'ul khotimah, naudzubillah ya, itu adalah berbicara ketika azan ya, dengan pembicaraan yang tidak penting gitu ya. Oke, kita lanjut kembali. Ini sedikit sepil tentang 7 huruf dulu ya. Itu 7 huruf itu banyak sekali pengertiannya. Ya, kalau kita bahas di sini secara rinci mungkin nggak akan cukup ya waktunya, tapi kita sedikit aja sebelum kita masuk ke hakikat Quran. Sebelum kita masuk ke hakikat Quran, sebelum terus ke periode Nabi dan sahabat sampai tabi'in. Bahwasannya 7 huruf itu mudahnya adalah artinya haqiqatul adad. Ya, ada 2 arti, ada 2 makna. Ya, haqiqatul adad adalah bilangan yang pasti gitu. Bilangan yang pasti bagaimana? Misalkan di dalam Al-Quran ada ayat, bukan misalkan apa, di dalam Al-Quran ada istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marrah. Ya, bisa ada yang mengartikan itu 70. Kemudian bilangan yang tidak pasti. Yang bilangan pasti tadi ada yang di dalam ayat itu apa? Ila sab'a mi'ah itu ya, atau yang 700 kebaikan itu. Nah, ada yang mengatakan artinya itu tidak pasti bilangannya itu. Nah, intinya banyak sekali penafsiran dan bahkan riwayat hadis ini yang unzila ala sab'ati ahruf, Al-Qur'an itu unzila ala sab'ati ahruf, faqra'u ma tayassara min ya, faqra'u ma tayassara minhu itu perawi hadisnya itu bisa sampai 40 lebih perawi yang dari 40 sekian tersebut 8 ya yang dikategorikan isnadnya dhaif, sisanya sahih derajatnya, berarti mutawatir. Ya, hadis ini mutawatir bahwasannya Nabi itu minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat Jibril melalui perantara malaikat Jibril untuk apa? Al-Qur'an jangan diturunkan satu huruf saja gitu, satu bentuk saja untuk memudahkan, salah satunya itu untuk memudahkan umatnya dalam membaca. Ya, itu terkait sab'atu ahruf ya. Sangat panjang sekali. Nah, yang pertama kita ingin bahas pertama itu kita harus tahu hakikatul Quran. Tadi sudah ya, bahwasannya Al-Quran itu bukan hafaz. Ya, hafaz itu bagian kecil dari Al-Quran. Bahwasannya Al-Quran itu 20 riwayat yang mutawatir, 20 qiraat, 10 qiraat 20 riwayat ya yang mutawatir, dan hafaz itu bagian kecilnya. Hafaz itu bagian dari kecilnya. Pertama, jika kita runut dari imam-imam qiraat itu, pertama ada Imam Nafi', kemudian Imam Ibnu Katsir, kemudian Abu Amr, Ibnu Amir, Abu Amr, terus Asim, Hamzah, Al-Kisai, Ya'qub, dan Abu Ja'far, dan lain-lain, sampai 10 ya. Nah, hafaz itu bagian dari Imam Asim. Ya. Dan ada perawi lainnya, yaitu Imam Syu'bah. Nah, oke. Itu yang bahasa Arab ini tentang hakikatul Quran ya, bahwasannya Al-Quran itu bukan hafaz. Hafaz itu bagian terkecil daripada Al-Quran. Makanya ketika kita ingin membaca Al-Quran, belum lengkap, ya, belum sempurna jika kita tidak baca semuanya, seluruh 20 riwayat itu. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad SAW membebankan umatnya dari zaman sahabat sampai kita sekarang ini untuk baca keseluruhan 7 huruf, ataupun yang sekarang ini sudah jadi 20 riwayat itu? Jawabannya tidak wajib. Itu hanya memberatkan saja. Yaitu bahwasannya jawabannya adalah baca yang paling mudah, faqra'u ma tayassara min ya. Baca yang paling mudah, bahwasannya ya udah kita baca riwayat hafaz bisa, ya alhamdulillah. Nah, intinya tidak wajib setiap muslim harus baca 20 riwayat, tidak wajib. Oke, insyaallah sudah ya, sedikit kita sampaikan tentang hakikatul Quran. Nah, sebenarnya materi yang ditampilkan oleh Ustadz Fakhri ini sebagai moderator itu ada 8 halaman ya, 8 halaman, 8 lembar ya, 8 lembar. 8 lembar yang ana buatkan rincian atau poin-poin pentingnya dari fase Nabi, dari periode Nabi, kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali tidak kita tulis karena memang beliaulah perawinya. Kemudian pada zaman tabi'in ya, coba ya boleh Ustaz
di ke bawah ya, apa di geser ke mana ya, tuh periode tabi'in. Kemudian munculnya imam-imam qiraat ya. Kemungkinan besar itu tidak akan cukup ya kita sampaikan pada 1 jam ini. Ya itu sebentar Ustaz. Ya itu ya ada berapa poin itu, banyak kan. Nah, itu terkait masa tadwin, kodifikasi Al-Qur'an yang Anda tuliskan di situ, bagaimana kodifikasi Al-Qur'an di zaman Nabi, kemudian bagaimana di zaman Sayyidina Abu Bakar, apa sih yang menjadikan Al-Qur'an itu harus ditulis oleh pertama yang lajnah dari zaman Nabi ya, penulis dari zaman Nabi itu siapa? Sayyidina Zaid bin Thabit, sampai ke zaman Utsman bin Affan itu Zaid bin Thabit ya terus. Nah, terus kenapa sih Al-Qur'an itu harus ditulis ya pada Zaid Abu Bakar, pada Utsman bin Affan, dan kemudian pada Umar bin Khattab. Nah, itu poin-poinnya sudah Anda sampaikan di sini, sudah Anda tuliskan ya. Banyak sekali. Terus ke bawah Ustaz, maaf. Ke bawah coba lihat ini, kita lihat dulu yang lainnya. Ya, periode tabi'in dan imam qiraat. Nah, munculnya imam-imam qiraat dari masanya generasi tabi'in ya, bahwasannya gini, 10 imam qiraat itu keseluruhannya tabi'in, hidup sekitar kisaran tahun 90 Hijriah atau sampai 100-an Hijriah gitu kan. Nah, munculnya ulama-ulama ahli qiraat dari di setiap negeri. Kemudian di situ yang nomor 7, periode Abul Aswad Ad-Du'ali ataupun Ad-Du'ali yang wafat pada 69 Hijriah. Itu bagaimana penulisan mushaf itu dikembangkan. Yang dulunya dari zaman Nabi itu mushaf itu tulisan huruf-huruf yang ada di dalam mushaf itu hanya berupa huruf-huruf hijaiyah, tidak ada titik, tidak ada harokat, tidak ada tanda baca, waqaf, ibtidah, dan lain-lainnya yang seperti kita sekarang ini. Nah, bagaimana itu ketika di periode Abul Aswad Ad-Du'ali ya. Nah, kemudian itu Nasr bin Asim, kemudian Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, di zaman Khalil Ahmad Al-Farahidi lah penyempurnaan penulisan Al-Qur'an sampai yang pada detik kita ini ya, yang beliau ambil dari beliau nulis dapat inspirasi dari apa yang ditulis oleh Abul Aswad Ad-Du'ali ya. Nah, itu beliau mencetuskan metode harokat ya. Baru ada tuh istilah fathah, kasroh, dhammah, kemudian fathatain itu berbeda ya. Fathatain yang ditulis dengan pada zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini beda ya, yang tanwin ya, nun sukun pada izhar, kemudian dua huruf yang diidghamkan, hamzah yang dibuang. Nah, itulah masa penyempurnaan penulisan terkait syakl, terkait harokat itu pada masa Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat pada tahun 170 Hijriah. Kemudian ada di periodenya Ibnu Muqlah, Ibnu Bawwab, dan Al-Musta'simi ya. Itu di sekitar di abad dari 300-an Hijriah, kemudian 400 Hijriah sampai ke abad ke-7. Itu pengembangan penulisan al-khot ya, dari al-khottot semua, al-khottotun ya, itu sudah fase bagus sekali semuanya, sudah bahwasannya Al-Qur'an sudah dibaca dengan sangat indah sekali, sangat mudah dibaca. Kenapa sih? Dari zamannya Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau kan kita tahu bahwasannya Abul Aswad Ad-Du'ali itu murid paling dekat dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan beliau lah pencetus ilmu nahwu ya, yang disarankan oleh Ali bin Abi Thalib ya, oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahwasannya ketika itu kan mulai pencetusan ilmu nahwu, sejarahnya bagaimana? Ada anaknya Ma Asyadul Harro gitu kan, atau Asyadul Hari, dia baca mau baca sigoh ta'ajub tapi salah harokat, bukan begitu bacanya anakku gitu katanya kan. Nah, dari situlah muncul ilmu nahwu kan. Kemudian ilmu Rosem mushaf juga, atau penulisan harokat syakl pada mushaf di zamannya Abul Aswad Ad-Du'ali, beliau pencetusnya. Itu juga karena pada saat itu ya, beliau kan termasuk Basriyin. Nah, jadi ada madrasah Basroh, ada madrasah Kufi. Nah, jadi ketika itu Al-Qur'an banyak dibaca yang salah harokatnya ya.
banyak sekali yang banyak kesalahan harokat ya yang terkait pada ilmu nahwu di bahasa Arab. Disitulah beliau mulai mencetuskan bagaimana kalau mushaf ini dibuat harokat seperti itu. Sampai ke Khalil Ahmad Al-Farahidi, dan pada Khalil Ahmad Al-Farahidi lah yang sampai hari ini dijadikan patokan penulisan mushaf Al-Quran. Ya, kemudian periode Ibnu Muqlah Bawab sampai abad ke-7. Oke, itu sampai 10 poin ya. 10 poin itu materi yang harus kita sebenarnya wajib untuk kita ketahui kalau ingin mendalami ilmu ini. Yang ana ringkas ya, ada 10 poin pasca fase pra penyebaran riwayat Hafiz. Ada 10. Jadi kalau kita pemahaman kita ingin utuh, ingin runtut, bagaimana sih dari awal itu, dari fase Nabi, sahabat, tabi'in, dan sampai tabi'ut tabi'in, sampai ke Imam Qiraat, sampailah nanti kita bahas yang sekarang ini, Imam Hafiz, itu kalau mau benar-benar utuh, pahami, pelajari semuanya itu. Di antaranya 10 poin yang Anda sampaikan ini, insya Allah pemahaman kita bagus, pemahaman kita baik, dan bisa memahami dengan utuh bahwasannya Al-Quran itu terjaga dari zaman Nabi sampai nanti hari kiamat. Akan ketemu jawabannya, bahwasannya kan di situ kan hakikatul Quran apa, salah satunya mu'jiz gitu kan, terjaga dari tahrif ya, terjaga dari perubahan-perubahan. Nah, itulah dengan perantara para sahabat ya, terjaga sampai ke para tabi'ut tabi'in, sampailah ke Imam Hafiz. Ini secara ringkasnya. Oke, secara ringkasnya. Nah, barulah kita bahas nih poin pentingnya nih, fase pasca penyebaran riwayat Hafiz. Oke, fase pasca penyebaran riwayat Hafiz. Kita sampai jam di Indonesia jam 9 malam ya. Di kita jam 5 sore, kurang lebih 15 menit lagi mau selesai nih. Oke, ini di fase pasca penyebaran riwayat Hafiz itu ada 8 poin. Ada 8 poin. Pertama, mengenal Imam Hafiz, kemudian bagaimana sanad bacaan Imam Hafiz, kemudian menyebarnya riwayat Hafiz ke negeri-negeri Islam. Oke, kita langsung yang penting ya, pertama, Imam Hafiz itu lahir pada 90 Hijriah, wafat pada 180 Hijriah. Beliau merupakan anak tiri daripada gurunya sendiri, Imam Asim, ya, Imam Asim, dan sangat-sangat banyak sekali khotam kepada Imam Asim. Imam Ibnul Jazari dalam kitab Thayyibatun Nasyr, ya, beliau mengatakan bahwasannya gurunya Imam Hafiz itu hanya Imam Asim aja. Tapi walaupun satu, beliau benar-benar mewariskan keilmuan Imam Asim, Imam Hafiz. Itulah spesialnya beliau. Namun ulama yang lain selain Imam Ibnul Jazari mengatakan, selain Ibnul Jazari mengatakan banyak gurunya Hafiz itu. Cuman yang paling mewariskan keilmuan dari gurunya adalah Imam Asim, seperti itu. Nah, makanya Imam Syu'bah tidak setenar Imam Hafiz, karena beliau juga salah satu faktornya adalah beliau imam muhadis juga ya, ahli hadis juga beliau, dan bahkan di akhir hayatnya itu beliau lebih fokus tekun kepada periwayatan hadis. Jika kita banyak tuh menemukan ada ya periwayatan hadis itu tentang Al-Qur'an khususnya, itu ada yang diriwayatkan perawinya itu sama Imam Asim, kemudian sama Imam Syu'bah. Nah, itulah Imam Syu'bah bin Ayyas. Kenapa tidak, walaupun beliau juga sama-sama perawi dari Asim, kenapa hanya Hafiz saja seperti itu? Dia diantaranya itu karena kedekatannya beliau dan tulus zamannya beliau menyebarkan, belajar dan menyebarkan ilmunya. Nah, berkhidmat benar-benar dengan Al-Quran itu sepanjang hayatnya dengan Al-Quran. Nah, seperti itu. Itu sedikit biografinya. Ya, terus sanad bacaan Hafiz pertama. Oke. Kita ke Imam Qiraat yang kelima, yaitu Imam Asim. Imam Asim punya 2 perawi, Imam Syu'bah dan Imam Hafiz. Sanadnya Imam Syu'bah, pertama itu dari Syu'bah, kemudian ke Asim, kemudian ke siapa? Ke Zir bin Hubaish, ya, Zir bin Hubaish. Kemudian kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud barulah ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian adapun Hafiz, Asim, kemudian Abdurrahman As-Sulami, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat itu ya ada tuh banyak sekali diriwayatkan di buku-buku qiraat itu, di kitab-kitab qiraat itu.
Imam Hafiz bertanya kepada Imam Asim, kenapa sih bacaan saya, kepada Imam Asim, kenapa sih bacaan saya itu berbeda, wahai Imam, wahai guruku, dengan Imam Syu'bah. Imam Syu'bah membaca kufuan, sedangkan saya membaca kufuan. Imam Syu'bah membaca pada awal-awal ayat itu, pada awal surah, dengan banyak imalah, seperti misalkan T, Sin, Mim, gitu kan, Ye, Sin, T, He, gitu. Kenapa saya hanya berbeda, bukan hanya, berbeda dengan Imam Syu'bah. Saya membaca Toha, Yasin. Kenapa saya berbeda? Dijelaskan sama Imam Asim bahwasanya saya mengajarkan kepada kamu yaitu bacaan saya yang saya ambil dari sahabat bermuaranya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena Imam Asim itu kan Al-Kufi, ya. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan Kufah, ya. Ya, Kufah banget gitu, Kufi. Ya, madrasahnya Kufiyun. Nah, dan setelah itu yang masa tabi'in setelah selesainya Imam Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib, Kufi itu siapa saja? Kisai, Hamzah dan Asim gitu kan. Nah, makanya sanadnya yang disampaikan kepada Hafiz itu jalurnya Kufi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan yang saya ajarkan, bacaan saya yang ajarkan kepada Syu'bah itu bersandar kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Begitulah kenapa saya berbeda mengajarkan kepada kamu. Ya, seperti itu. Nah, terus menyebarnya riwayat Hafiz ke negeri Islam. Nah, pertama pada awal kurun, ya, di awal kurun zaman tabi'in dan juga fase setelah tabi'in, itu bukan hanya Hafiz saja yang tersebar. Pertama, Qalun, Warash, terus qiraatnya Abu Amr, Ibnu Amir, ya, Duri, Susi, Hamzah, Kisai, itu juga tersebar. Hafiz, Syu'bah tersebar. Namun khususnya di akhir kurun, ya, khususnya pada pada fase pemerintahan Daulah Turki Utsmani, begitu pesat banget Hafiz itu tersebar ke seluruh negeri. Bahkan yang dulunya seperti Sudan itu membaca Qalun atau Warsh, ya. Nah, itu terus Maghrib, Maroko membaca Qalun. Itu sedikit demi sedikit negeri-negeri yang dari dahulu sampai sekarang, sampai sebelum tersebarnya banyaknya riwayat Hafiz itu, sampai sedikit tergeser sama bacaan riwayat Hafiz kayak gitu. Karena kenapa? Saking banyak yang mengajarkan riwayat Hafiz itu dan saking banyaknya muridnya. Kenapa Imam Hafiz banyak muridnya? Karena apa? Beliau pernah berkelana ke Baghdad. Beliau mengajarkan bacaannya. Beliau pernah berkelana tinggal di mana, di Mekah. Beliau mengajarkan bacaannya. Kita lihat beliau juga tinggal lama di Kufah, di Basro. Bahwasannya Kufah, Basro, Mekah, Baghdad pada saat itu kota pusatnya keislaman, pusatnya kota keilmuan, keislaman pada masa kejayaannya. Disitulah Imam Hafiz mengajarkan, membaktikan ilmunya, mengajarkan bacaannya kepada murid-muridnya, sampailah murid-murid tersebar. Itu diantara salah satu faktornya. Oke, coba ya sampai sini dulu. Kira-kira apa yang udah dapat sedikit gambaran ya? Udah dapat sedikit gambaran sebelum kita lanjut ke faktor yang lain. Ada sedikitnya ada 9 itu. Anak rangkum ada 9 faktor. Tadi sudah kita jelaskan 2 ya, sekitar 1 atau 2. Ada sekitar 7 lagi. Sampai sini lanjut atau cukup? Nyambung nggak ya? Nyambung nggak nih? Apa yang dijelasin? Ismail, ini akhi Ismail, Ustaz Ismail. Nyambung ya? Apa yang dijelasin nyambung ya? Walaupun nggak berurutan. Kalau berurutan, Anda takutnya gini, terlalu asik pada fase Nabi, ya, kemudian terlalu lama nanti pada fase Abu Bakar, takutnya nanti yang di akhirnya tuh fase penyebaran intinya pada riwayat Hafiz itu nggak kesampaikan gitu loh. Ustaz Fakhri gimana, Ustaz? Aman ya? Oke, coba Aman, ya. Ustaz. Lanjut. Lanjut ya. Nah, coba nih kita lihat, kita singkat itu yang D, itu faktor tafdilul ulama ala riwayatil Hafiz ani Syu'bah, yaitu tafdil adalah mengunggulkan ulama di zaman Imam Hafiz, banyak sekali yang mengunggulkan bacaan Imam Hafiz daripada Imam Syu'bah tersendiri.
ini semata-mata bukan Imam Syu'bah itu riwayatnya tidak mutawatir, tidak. Karena Imam Hafiz itu apa ya, itu yang tadi salah satu faktornya. Beliau bacaannya sangat kuat, validasinya bagus, thiqah bacaannya dan bagus, dan juga dekat dengan gurunya, seperti ya berkah dari gurunya, dan bacaannya itu sangat fasih. Dan itu Anda sebutkan di situ siapa di antara ulama yang mengatakan itu ada dua yang anak tulis di situ ya. Banyak banget ya, kalau kita nanti kita buka kitab-kitab qiraat itu yang mengunggulkan riwayat Hafiz dari riwayat yang lain. Nah, itu. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah faktor alamiah. Faktor alamiah sebagaimana mazhab fiqih ya. Coba kita lihat empat mazhab fiqih bagaimana coba menyebar. Yang dari dulu sampai sekarang tetap eksis. Bagaimana Imam mazhab Abu Hanifah, kemudian Malik, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali, sampai kita sekarang ini kita di Indonesia merasakan mazhab Syafi'i. Bagaimana itu tersebar coba? Itu secara alami ya, secara alami. Banyak faktornya secara alami, itu bisa jadi karena jalur dakwah, bisa jadi karena jalur perdagangan, karena sering orang dulu kan berkelana dari negeri ke negeri gitu kan. Kemudian apa? Itulah faktor alami. Begitu juga kiroat. Kiroat tersebar itu secara faktor alami, terkhusus juga riwayat Hafiz secara alami tersebar. Seperti itu. Dan yang tidak kalah penting adalah ilmiah. Faktor ilmiah ya. Faktor ilmiah, dan juga riwayat Hafiz itu sangat mudah sekali kaidahnya dipelajari oleh muslim dimanapun dari dulu sampai sekarang. Ya, itu Anda tuliskan faktor-faktornya apa aja sih kaidah yang mudah itu. Pertama, diantaranya imalah itu cuma hanya satu, dibandingkan riwayat Syu'bah dan yang lain-lain banyak sekali imalahnya ya. Imalah pada kata apa? Majreha. Sudah satu itu aja gitu kan. Kemudian terkait mim silah mim jama ya, tidak ada ya. Beda dengan Ibnu Katsir, riwayat Bazi sama Kunbul. Kan banyak sekali ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu kan. Kemudian apa lagi mad mutasilnya sama munfasil, dari Thoriq Syatibiyah mutasil dan munfasilnya bisa dibaca dengan 4 dan 5 ya. Dan dari Thoriq Thayyibahnya itu bisa dibaca 2. Nah, berbeda dengan yang lain. Qiraat riwayat yang lain seperti Warash ya, salah satunya Hamzah, itu panjang sekali, berbeda kadar madnya dengan yang riwayat Hafiz. Kesulitan seseorang membacanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tahqiqul hamzah ya, dan tashil, terus apa? Ismam hanya pada kata la ta'manna. Ya, seluruh imam qiraat membaca ismam itu apa? Kecuali ini Imam Abu Ja'far itu membaca ibdal ya, la tamanna. Hafiz dan yang lainnya membaca dengan bisa ismam, bisa raum ya, seperti itu. Nah, terus apalagi masilah qasiroh ya, contohnya di surah Al-Furqan ayat 69, fihi muhana, itu di riwayat lain kan banyak hak silahnya. Kalau di Hafiz kan cuma satu tempat aja ya, fihi muhana gitu kan. Kemudian pada surah Al-Furqan itu ya. Nah, terus faktor mazhab fikih ya. Faktor mazhab fikih itu juga sangat banyak sekali faktornya yang menjadikan riwayat Hafiz itu tersebar. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu. Ketika kita sudah banyak kita buka-buka buku qiraat, kitab-kitab qiraat, bahwasanya mazhab Imam Hanafi itu pencetusnya mazhab Hanafi, beliau itu ketika fase perkembangan mazhab fikihnya itu beliau belajar Al-Qur'annya kepada Imam Asim ya, belajar Al-Qur'annya kepada Imam Asim. Bahwasanya Imam Asim itu gurunya Imam Abu Hanifah. Ya, mungkin belum banyak yang tahu ya. Nah, itulah bahwasanya ketika Imam Abu Hanifah ingin menetapkan hukum, kan beliau kan faqih gitu kan, terkait misalkan haid ya, terkait haid, kemudian terkait masalah wudhu gitu kan, itu faktor cara bacaan itu mempengaruhi juga, dan tersebarlah mazhab Hanafi khususnya pada saat pemerintahan saat itu ya,
menetapkan dengan bacaan Daulah Utsmaniyah itu, ya, Daulah Utsmaniyah itu kan menetapkan itu mazhabnya Ahnaf, ya, mazhabnya Hanafi. Nah, mazhabnya Hanafi dan Imam Abu Hanifah itu belajar kepada Imam Asim, ya tersebarlah secara ilmiah seperti itu, ya. Dan Imam Abu Hanifah kan faqihul Kufah, ya. Kufahnya kalau orang mau belajar fikih ke Kufah itu ke Imam Abu Hanifah, kemudian mau belajar kiroat ataupun riwayat itu kepada Imam Asim. Imam Asim muridnya siapa? Syu'bah dan Hafiz, seperti itu. Nah, dengan tersebarnya mazhab Hanafi yang dibantu oleh bukan dibantu ya, karena memang Turki Utsmani saat itu Ahnaf, ya kan? Itu dengan sendirinya juga tersebar riwayat Hafiz, seperti itu. Nah, ini terkait yang mazhab fikih ini nih. Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali ditanya sama anaknya, "Ya Abi, wahai ayahku, ayyul qiraati ahabbu ilaika?" Bahwasanya wahai ayahku, di antara anaknya bertanya sama Imam Hambali, Imam Ahmad, bacaan siapa yang engkau lebih sukai dari bacaan imam-imam qiraat itu? Ya, beliau menjawab, siapa? Qiraatu ahlil Madinah. Saya lebih menyukai bacaannya orang ahli Madinah. Ahli Madinah siapa? Ibnu Katsir, ya, Ibnu Katsir. Nah, kemudian kalau selain itu siapa lagi? Beliau jawab Imam Asim, yaitu pada riwayat Hafiznya. Nah, kita bisa lihat faktor penyebaran mazhab Hambali ketika itu. Kan banyak pengikutnya Hambali dan beliau lebih suka dengan bacaannya Imam Hafiz. Bisa jadi juga tersebar riwayat Hafiz pada saat itu di Baghdad. Yang pada saat itu Imam Ahmad tinggal di Baghdad dan Baghdad menjadi pusat keilmuan keislaman pada saat itu pas masa jayanya, ya. Setelah itu. Nah, Imam Hafiz pernah tinggal di Mekah, ya, sempat di awal tadi kita bahas pernah tinggal di Mekah, dan begitu juga Imam Syafi'i pernah tinggal di Mekah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Imam Hafiz lahir tahun 90, wafat 180 Hijriah. Nah, Ana belum tahu percisnya tahun berapa di Mekah itu Imam Hafiz dan Imam Syafi'i tinggal bareng di Mekah itu. Karena Imam Syafi'i yang kita tahu kan akhir hayatnya di sini, di Mesir, gitu kan. Akhir hayatnya beliau tinggal di Mesir dan wafat di sini dan dikuburkan di sini, ya. Alhamdulillah kita sering berziarah kepada beliau, ya, alhamdulillah. Nah, seperti itu. Kan lumayan lama fasenya itu tinggal di Mekah Imam Syafi'i. Bisa jadi ketika seseorang itu kita ingin pergi haji ataupun umroh, ya, ingin belajar Al-Quran kepada Imam Hafiz, ingin belajar mazhab Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Ya, dengan itulah perkembangan Hafiz dan mazhab Syafi'i tersebar luas. Bahwasanya Mekah itu menjadi pusat tempat ibadah, ya, dari dulu sampai sekarang. Nah, seperti itu. Nah, adapun riwayat Warash itu dibaca oleh penduduk Afrika Utara. Nah, bahwasanya Imam Warash itu kan imamnya, beliau orang Mesir aslinya, belajar di Madinah, belajar kepada Imam Nafi'. Kemudian sebelum datang Daulah Utsmaniyah, ya, Mesir itu membaca dengan riwayat Warash. Namun setelah dipimpin Utsmaniyah, riwayat Warash tergeser dengan bacaan riwayat Hafiz, ya. Nah, jika membahas tentang Daulah Utsmaniyah itu ada faktor politis. Oke, sampai akhir coba Ustaz, sampai ke bawah, ya, itu masih ada tentang faktor politis, faktor jam mengajar, kemudian faktor percetakan dan penulisan, itu penyebarannya sangat masif sekali dengan riwayat Hafiz. Kemudian, nih sebentar Ustaz, ini penting juga, yang sangat banget yang membantu riwayat Hafiz itu tersebar ataupun dengan secara ilmiahnya tersebar, yaitu dengan rekaman, ya, salah satunya itu kita sebutkan di akhir dengan rekaman bacaan Al-Quran. Bahwasannya dulu di Mesir itu kita tahu, ya, coba nanti cari Syekh Muhammad Rif'at, beliau lahir sekitar tahun 1800-an Hijriah. Bahwasannya yang menjadi qori pada Idza'ah Misriyah pada saat itu, ya, sebelum Idza'ah Misriyah
diresmikan. Idaah itu rekaman ya, tempat rekaman resmi yang di bawah negara langsung. Pada tahun 60-an kan mulai diresmikannya. Nah, dulu di masanya Syekh Muhammad Rifat, beliaulah yang pembaca pertama pada idaah itu. Apa yang beliau baca? Beliau baca surah Al-Fat ayat 1 dan ayat 2. Nah, dari situ membaca dengan apa? Riwayat hafaz. Kemudian ada qurra besar juga, seorang qori besar, ulama alim yang besar juga. Di situ siapa namanya? Syekh Abdurrahman Ad-Durwi Al-Manufi. Nah, Al-Manufi itu Manufi ya, salah satu provinsi atau kota di Mesir. Beliau ketika ziarah ke Mekah dengan niatan haji, pemerintah pada saat itu menginginkan, beliau Masri, beliau seorang Mesir, Khori Mesir, diminta sama kerajaan pada saat itu untuk membaca riwayat Hafiz, direkam bahkan berjam-jam itu, terus disebarkanlah, ya tersebar riwayat Hafiz. Dan yang lebih masif lagi, walaupun Syekh Muhammad Rifat dan Syekh Ad-Durwi itu tidak lengkap bacanya Hafiz 30 juz, dilengkapkanlah oleh masanya pada zaman Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, ya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, yaitu pada tahun 1961. Nah, alhamdulillah anak ketemu ya langsung dengan anaknya, alhamdulillah, dengan ketiga anaknya yang masih hidup sampai saat ini, Hajah Yasmin, kemudian Syekh Muhammad, dan ada yang satunya lagi, anak lupa namanya. Ketemu ketika itu kita ngobrol banyak, alhamdulillah, masya Allah. Nah, itu Syekh Mahmud Khalil Husari. Itu yang apa? Tercatat bahwasannya beliau kan orang pertama yang baca Al-Qur'an, rekaman Al-Qur'an 30 juz secara kamilan gitu kan. Dan tersebar, masya Allah, berkah sekali ya beliau ilmunya. Nah, dengan bacaan apa? Dengan bacaan Hafiz lengkap. Kemudian setelah Hafiz selesai, Warash, kemudian dan lain-lainnya. Direkam pada idaah Misriyah seperti itu. Nah, oke. Itu salah satunya dengan rekaman bacaan Al-Qur'an ya, faktornya. Terakhir, yang tidak kita lupakan adalah kesolehannya Imam Hafiz dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan tandanya diterimanya bacaan beliau. Nah, namun ya ini yang menjadi closing statement ya pada pertemuan kali ini, walaupun kita bahas dengan singkat, yang poin-poin pentingnya ya, walaupun riwayat Hafiz itu tersebar sampai kita saat ini, tidak menjadikan riwayat yang lain, 19 riwayat yang lainnya itu tidak menjadi statusnya tidak mutawatir nih, karena nggak tersebar, enggak, tetap semuanya mutawatir. Dan itu sudah diakui dari zaman Ibnu Juzari, dari zaman Al-Mujahid, ya, Imam Syatibi sampai kita sekarang, itu tetap ya, jangan sampai mengatakan ayo Imam Hafiz ini tersebar kemana-mana. Apakah cuma beliau? Enggak ya, semua riwayat adalah mutawatir, 20 qiraat, 10 qiraat, 20 riwayat, seperti itu. Nah, oke, insya Allah cukup, dan menjadi bukti bahwasannya kalamullah itu, Al-Qur'an itu terjaga dari perubahan dan mukjizat dari Allah SWT kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, insya Allah cukup ya, kita bahas secara ringkas. Insya Allah jika mungkin nanti ada pertemuan di yang lain, kita adakan kembali, kita bahas secara detail, insya Allah ya, ataupun pada saatnya, intinya kita berjalan aja. Jika ingin membahas secara lengkap, secara utuh, kemungkinan besar dengan waktu yang sangat banyak ya. Tapi bentar, terakhir terkait masalah tersebarnya Hafiz itu dengan faktor Daulah Utsmani ya, Daulah Utsmani itu ada ulama al-muhaqqiq dan beliau juga seorang bahis di ilmu qiraat dan ilmu Quran, ilmu tajwid, yaitu Syekh Ghanim Qaduri Hamad. Beliau tidak setuju bahwasannya riwayat Hafiz tersebar dikarenakan faktor Daulah Utsmani. Enggak. Beliau tidak setuju. Beliau teliti didapatkan nas bahwasannya sebelum zamannya fasenya Utsmani, Daulah Utsmani, sudah tersebar duluan riwayat Hafiz itu, ya, sudah tersebar di Andalus, sudah dibaca. Di Andalus itu Spanyol. Kemudian di Turki sudah dibaca gitu kan. Nah, beliau tidak setuju. Namun jika kita lihat lagi, banyak sekali ulama yang mengatakan bahwasannya faktor yang paling penting penyebaran riwayat Hafiz adalah lewat kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Oke, seperti itu cukup, insya Allah.
Baik, Masya Allah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Muharrik Fathul Haq atas pemaparan materinya ya. Luar biasa sekali kalau saya mengingat ini seperti emang gayanya Syekh Hanufa. Ada pertanyaan-pertanyaan jebakannya dikit-dikit ya kan. Tentang Rasul ternyata nggak baca Masya riwayat Allah. hafal. Ya karena Terus juga maaf Ustaz, Anda potong. Biasanya gitu, kita seorang murid itu pasti akan tercermin dari guru yang kita ambil belajar ilmunya gitu kan. Misalkan kita ya, belajar dengan guru siapa pasti ada karena apa? Kita kan sering bertemu. Itulah faidahnya talaki dan musyafahah. Kita belajar bagaimana akhlaknya beliau, guru-guru kita. Nah, itu dengan alamiahnya pasti ada ya. Walaupun Anda juga nggak tahu sebenarnya. Alhamdulillah. ya, ya ada saat ada apa? Oh ya jadi ingat oh iya siapa kayak gini nih suka nanya-nanya Insya Allah. jebakan gitu. Ya, Oke. sedikit cerita, kita dulu Hmm. belajar di IASA itu kurang lebih hanya 1 tahun saja ya. Kita dengan Ustadz Arif nih, ada Arif Korni, Masya Allah, satu angkatan dengan Ana. Kita fase itu di IASA itu ketika di Indonesia, di Bandung ya khususnya, itu masa-masa awal merintis, masa-masa awal merintis, tidak seperti sekarang sangat Masya Allah sekali IASA ya. Ya, jadi ya alhamdulillah intens dengan Syekh Hanofa itu alhamdulillah terkhusus taufik dari Allah dan izin dari Allah ya alhamdulillah di antara angkatan-angkatan yang lain Ana angkatan ketiga itu alhamdulillah Ana yang mendapatkan riwayat hafaz ijazah dari beliau saja hanya Ana sendiri dengan Masya dan Allah. itu banyak itu Ana diikhtibar dengan beliau 30 juz itu benar dekat dengan beliau itu terasa gitu kan. Aneh ikut kemana-mana, beliau ikut satu mobil, ikut satu majelis dan ya begitulah. Alhamdulillah kedekatan mahabbah kepada guru seperti itu. Alhamdulillah. Tamam, tamam. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muharrik Fathul Haq Sama-sama Ustaz, Masya yang sudah Allah. memaparkan Luar biasa. materinya. Tapi sebelumnya kita Materi-materinya akan sangat. mungkin buka pertanyaan ya, Ustadz ya. Dua Boleh pertanyaan Ustaz. aja mungkin. Boleh. Iya, mungkin Ahlan wa dibatasi Ustaz ya sahlan. karena kita ada kegiatan lagi setelah ini, ada talaki dengan guru Ana di sini. Ana tidak bisa meninggalkan kewajiban demi yang sunnah ya. Seperti itu. Mungkin dibatasi. Tapi mau yang bertanya lewat grup, silakan insya Allah. Silakan Ustaz. Ahlan, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh, Fadol. Miftah, Masya Allah. Ini murid pertama kita ya, dari Banten, Masya Allah. Sekarang masih di Yaman, Miftah? Masih di Yaman? Iya Ustadz, alhamdulillah masih di aman. Tapi Sekarang masih di kayaknya aman. backgroundnya kayak di Indonesia ya. Oh Yaman ya. Kayak di Indo. Ya alhamdulillah. Di Ini angkatannya Miftah sekarang ini, lagi di asrama. oh dia asrama, alhamdulillah. Di Iya, angkatannya Miftah ini alhamdulillah. yang bisa keluar negeri belajar kuliah. Satu lagi ada Dio ya di Yordan ya, di Yordan alhamdulillah. Nah, Ya, di Jordan. dan ada guru kita, ada guru Ana Syekh Taufik Domroh ya, Sahibul Mu'allafat Kasir, banyak banget itu Syekh Taufik Domroh. Beliau Yordan aslinya Yordan. Ana banyak ngambil ijazah kepada beliau di kitab tajwid. Alhamdulillah. Ya, silakan Miftah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, izin misalnya Ustadz, udah lama belum? Udah lama gak ketemu. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah Bertahun-tahun ya. ya. Baru sekarang ini. Udah lama. Iya Ustadz, terakhir 2020 ya. Insya Allah. 2020. Ya izin bertanya. Iya, silakan. Saya di sini bukan jurusan ini, ngambil bukan jurusan qiraat, cuma pernah baca-baca aja tentang masalah qiraat ini. Ada qiraat sab'ah lah, ada Ibni Amir, ada Ibni Katsir, ada Asim kan. Iya. Nah, saya pernah baca Ustaz, Ibni Amir ini termasuk sanadnya paling tinggi di antara qiraat sab'ah semuanya, di antara seluruh qiraat sab'ah. Yang paling tinggi adalah Ibni Amir. Apakah itu benar Ustaz? Dikarenakan Ibni Amir ini salah satu sahabat yang paling umurnya pun sampai 110 tahun, dan di umurnya sampai 110 tahun itu lebih banyak bertalaki. Dari situlah mungkin dinyatakan Ibni Amir ini lebih tinggi sanad dibanding
Nah, saya ingin takkid aja saat ingin apakah Ya, benar Ibni Amir ini salah satu emang lebih tinggi sanadnya di antara qiraah sabah yang lainnya apa bagaimana Ustaz? Itu aja saat yang ya, ingin ditanyakan. siap. Ya, boleh yang lain? Silakan. Satu lagi ya. Dibatasin berapa nih Ustaz? Ustaz Fakhri. Ya, satu lagi, silakan, satu lagi. Oke. Ahlan. Mungkin dari yang akhwat Oh. mungkin ya, kalau ada ya, kalau ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa yang ikhwan. Ada yang lain? Silakan. Oke, mungkin Atau ada dijawab dulu. Oh, atau siapa? Silakan. atau ada yang lewat chat, silakan. Ada lagi? Biar sekalian ya. Izin aja Ustaz. Siapa? Silakan. Oh, antum mah bisa sambil jalan nanti ketemu di sini, Ustaz. Iya, tetanggaan. Tapi jarang ketemu. Masya Allah. Izin aja. Ya, Ana sebenarnya dari dulu penasaran sih penasaran apa apa sih? penasaran tentang ilmu qiraat, maksudnya apa, pertanyaan Ana apa penyebab syaznya sebuah qiraat itu, apakah karena kurang yang pakai yang baca, atau apa Ustaz? Penyebab syaz ya. Oke, bismillah. Itu langsung pertama ya, pertanyaan dari Miftahul Iman, Masya Allah. Pertama, ya betul. Ibnu Amir itu sanadnya, ya kita pernah belajar juga, itu lebih tinggi dari imam-imam yang lain. Ya, lebih dekat kepada sahabat. Dan jika dibilang beliau termasuk kategori sahabat, sepertinya tidak tepat ya, kurang tepat. Karena coba kita lihat seluruh 10, bukan imam yang 7 aja, 10 imam ke 10 imam qiraat itu memang beliau itu termasuknya kategori tabi'in. Kategori tabi'in. Kategori tabi'in tidak ada yang pada kategori sahabat. Itu yang Ana tahu sampai saat ini ya. Nah, terus terkait apalagi tadi? Terkait sanad yang tinggi, oke, ya, benar. Terus lama talaki, betul. Dan beliau juga apa ada di antara murid-muridnya itu juga yang menjadi imam riwayat walaupun tidak masyhur ya, ataupun yang di antara yang sekarang 10 qiraat ini siapa? Anda lupa. Ada yang jadi Ada Hashim kalau nggak salah, perawinya Hashim dan beliau Ibni ya, Zakwan. Hashim dan Dan Ibnu Ibni Zakwan. Zakwan kalau nggak salah. Imam Asim dan Hashim dan Imam Ibni Zakwan Zakwan. ya. Nah, ya memang betul. Ibnu Amir memang Imam Ibnu Amir selain sanadnya tinggi dan beliau bisa dibilang masyayikhil qurra ya, syekhnya qurra gitu ya, gitu. Betul ya. Beliau termasuk sanad yang tinggi, lama bertalaki, dan bahkan ada yang menjadi muridnya beliau. Murid beliau menjadi imam riwayat, maksudnya imam perawi dalam qiraat yang mutawatir, seperti itu. Ya, terkait pembahasan yang 7 tadi, sebenarnya pas masa Imam Ibnu Mujahid kontroversi. Imam Ibnu Mujahid kan yang menetapkan 7 bacaan kan. Sebelum nanti pada masanya Imam Syatibi, sebelum nanti pada masanya nanti pas Imam Ibnu Jazari nambah 3 jadi 10. Itu Imam Ibnu Mujahid kan ijtihad ya, bukan mengartikan qiraat itu adalah ijtihad, bukan. Qiraat itu tauqifi dari Nabi, bahwasanya Imam Ibnu Mujahid mengumpulkan yang mutawatirah sesuai syarat yang 3 yang bisa dikatakan sebagai qiraat yang riwayat atau bacaan yang sampai kepada Nabi itu ada 3 syarat gitu kan. Itu hanya 7 qiraat itu beliau tentukan. Nah, itu menjadi kontroversi bagi ulama-ulama yang lain pada yang sezaman itu. Enggak, qiraat itu yang mutawatirah enggak 7, ada 8, ada 9, ada 10 dan lain-lain. Tetapi dengan itulah banyak yang setuju juga dengan bahwasannya qiraat itu yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Mujahid pada masanya
7 ya, bab 7. Dan pada masa Imam Syatibi, beliau membuat nazom Hirzul Amani wa Wajutahani yang kita kenal dengan matan Syatibiyah, yaitu merangkum ya seluruh 7 imam itu dengan peroi-nya. Nah, seperti itu dirangkum menjadi matan Syatibiyah seperti itu. Nah, terkait Yaman. Oke, Ana baru ingat nih. Ya, karena ini Yaman ya, alhamdulillah. Jadi gini, ada juga di sejarah sebelum kan gini, balik ke masa itu ya, ke fase penyebaran lewat tibaah, lewat percetakan pada zaman Mamlakah Saudiyah ya, pada Saudi dan juga Turki Utsmani yang dicetak dan disebarkan luaskan. Sebelum Saudi ini Mamlakah Saudiyah mencetak itu di Yaman katanya. Di Yaman sudah ada yang mencetak terlebih dahulu di Son'a ya, di Son'a. Son'a kalau nggak salah ibu kota Yaman ya. Itu ada ya di dalam sejarah itu sebelum Saudi mencetak dan menyebarkan riwayat Hafs tersebar, itu di Yaman sudah lebih dahulu. Nanti insya Allah itu nggak Anda tuliskan di sini di file yang tadi karena belum sempat, karena terlalu panjang kayaknya, Bang. Dan juga nggak kesampaikan juga gitu. Ya itu oke. Insya Allah sudah terjawab ya jawabannya ya. Terus ke yang Ustadz Aqsa ya, Ustadz Sorifat nih, teman Ana nih, Insya Allah. Nah, tadi itu pertanyaannya, kenapa sih ada syadzah gitu kan? Yang syadzah ada 4. Oke, nanti di situ sudah Anda tuliskan bahwasannya ada 3 syarat yang sebagai imam. Siapa yang menetapkan 3 syarat sebagai bacaan yang mutawatirah kepada Nabi, yaitu Imam Ibnul Jazari. Beliau menuliskan di situ sesuai dengan kaidah bahasa Arab, walaupun dhaif gitu kan. Nah, kemudian walau ihtimalan ya itu ya. Terus sanadnya tersambung kepada Nabi SAW. Yang ketiga sesuai Rasul Utsmani. Itu syaratnya. Nah, ya Allah, Ana belum roja lagi tuh bait matanya gimana, ada yang ingat? Walau asbiti ya, ruknul asbiti yang itu tuh, saya yang ingat. Nah, terus kalau yang 3 walau itu enggak ada, apa? Walau takdiran kullu qiraah wa faqat ahadul Utsmani ahad masafil Utsmaniyah walau takdiran. Begitu bukan Ustaz? Bukan. Nanti insya Allah itu kalau ada surut ya. Kirim ke grup. Iya, bagus. Terima kasih ya masukannya, Ustaz ya. Nah, jadi kalau yang keluar dari 3 syarat itu yang disyaratkan, yang dituliskan oleh Imam Ibnul Jazari, maka ulama qiraat sepakat itu termasuk yang qiraat yang syadzah. Qiraat yang syadzah boleh dipelajari, dibaca, namun tidak dibolehkan dibaca ketika dalam sholat. Dipelajari boleh, banyak kan yang mendapatkan syekh kita 14 qiraat itu kan, insyaallah. Di antaranya ada guru kita juga Syekh Arif Fardani ya. Beliau kan Ana talaki juga ke beliau di tajwid ya. Di qiraat Ana belum talaki ke beliau, cuman waktu itu ketika ketemu sebelum Ana ke Mesir, Ana dekat ya alhamdulillah dengan beliau, ngambil matan wadhahnya langsung ke mu'alif ke beliau, dan Ana sekarang lagi nulis syaratnya. Waktu itu hanya talaki Al-Fatihah aja ya, karena belum sempat ketika beliau lagi di Tangerang ya. Nah, ketika itu lagi hadir di acara rumah musyawarah ya, rumah Quran musyawarah yang punya artis itu. Siapa itu? Waktu itu beliau diundang dengan juga Ustadz Ali Dayat. Ana janjian dengan beliau talaki hanya Al-Fatihah aja, dan setoran ngambil ijazah matan yang beliau buat, yaitu matan wadhuha fi ba'dan ba'dil Fatihah seperti itu. Nah, banyak juga kan guru-guru yang banyak yang 14 qiraat itu boleh dipelajari, namun tidak boleh dibaca ketika sholat. Yang boleh hanya 10 qiraat saja. Seperti itu, insyaallah. Baik, terima kasih. Gimana? Masih boleh bertanya satu pertanyaan lagi. Mungkin kita cukupkan saja ya. Boleh iya, nanti ketemu pas di jalan. Atau di grup. Karena siap. Sudah sore kita di sini belum sholat asar ya. Iya, sore siap. Dan mau ada talaki juga. Oke, tamam. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada penanya Ustadz Miftahul Iman dan Ustadz Muharifat. Terima kasih juga kepada Ustadz Muharifatul Haq yang sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Baik, alhamdulillah sesi kali ini sudah selesai sesi materi, dan selanjutnya kita akan masuk ke pengumuman giveaway ya, saudara. Pengumuman giveaway yang mungkin sudah dilakukan dari sebelum hari ini.
Ya, Eh, dalam rangka. Bentar. Eh, Pengumuman giveaway kita lihat di share screen sebentar. Loading. Ya, selanjutnya adalah pengumuman giveaway. Bisa dilihat di share screen ya. Saudara sekalian, selamat Iya, sudah kepada ada. yang pertama pemenang ya, @muh_L Andalusi. Memenangkan buku bekal untukmu wahai pejuang Quran ditambah video penjelasan kitab Taisir Ahkam Tajwid. Yang kedua juga selamat kepada @al_iman_16 memenangkan buku Taisir Ahkam Tajwid plus video penjelasan kitab. Yang Di ketiga atas juga yang kepada kemarin kita beli sama-sama. Davis memenangkan kitab Taisir Ahkam Tajwid plus video penjelasan kitab. Selamat kepada pemenang, nanti mungkin akan dihubungi oleh admin. Selanjutnya, kita ingin mengingatkan, ingin mengumumkan juga bahwasanya At-Takrim Qurani Foundation senantiasa mengadakan kegiatan makroah Imam Hafiz bersanad dalam online gitu kan. Dibimbing programnya langsung oleh Ustadz Muharik Fathul Haq. Dibuka kelas tahsin dan tahfiz 30 juz ya. Bisa dilihat di share screen. Tahfiz bil ghaib ziyadah dan murojaah, tahsin bin nazar. Nah, itu bisa dibaca kriteria pendaftar, materi yang dipelajari. Wah, banyak sekali. Luar biasa. Fasilitasnya bahkan private. Satu guru, satu murid. Ada syahada programnya, tasmi per 1 dan 5 juz, dan yang lain-lainnya. Jadwal kegiatannya tatap muka 1 kali dalam sepekan, yang itu wajib. Dan non tatap muka 6 kali dalam sepekan, itu tidak wajib. Ya, jadi saya pakai 2 device nih Ustadz Muharik, mohon maaf. Jadi satunya buat share screen, satunya buat ngomong. Iya, Karena terima sulit kasih, Ustaz. kalau enggak. Masya Allah, Ya, sangat semangat sekali. selanjutnya informasi pendaftarannya bisa dikontak di 0813 11777087. Selanjutnya akan ada juga nih dari At-Takrim Qurani Foundation juga daurah kitab tajwid mendatang. Yang pertama kitab Minhajud Darisin Litartili Kitabil Mubin karya Syekh Taufik Ibrahim Domroh yang tadi sempat dinotis sama Ustaz Muharik. Yang kedua adalah kitab Al-Itqan fi Nutqi Ba'di Al-Fazil Quran karya sama juga Syekh Taufik Ibrahim Domroh. Yang ketiga adalah buku Ustadz Muharik Fathul Haq itu sendiri yang berjudul Bekal Untukmu Wahai Pejuang Al-Quran. Nah, nanti jangan lupa untuk ikut ya, Ikhwas sekalian. Nah, ini juga telah hadir bukunya, buku beliau, yaitu buku Bekal Untukmu Wahai Pejuang Al-Quran. Bukunya telah hadir, bukunya juga nanti akan dibahas langsung oleh Ustadz Muharik. Ahlan wa sahlan yang ingin membeli 125.000 tersedia di Instagram, bisa dihubungi di @aqf @akf_bookstore atau pemesanan di 0813 1177 7087. Wah, ini fursoh banget. Kita bisa beli bukunya dan juga langsung nanti ditalakikan lah ibaratnya gitu dengan penulis bukunya yaitu Ustadz Muharik. Selanjutnya kita juga senantiasa mendorong para hadirin di sini untuk bisa berdonasi pembangunan Yayasan At-Takrim Quran atau Pondok Pesantren Tahfiz untuk menyediakan sarana air mesin, satelit, dan toren besar, pagar batas lokasi, bangunan rumah santri, asatis, dan aula. Bisa ke rekening Bank Syariah atau BSI 721 961 821 atas nama Yayasan At-Takrim Quran dan juga infak di pembangunan Rumah Tahfiz At-Takrim Qurani Foundation. Ahlan wa sahlan buat ikhwas sekalian. Baik, dan jangan lupa ada juga wakaf Al-Quran ya Ustaz ya. Wakaf Al-Quran yang senantiasa sudah dilakukan bahkan dari 2020 gitu. Jangan lupa di follow juga akun sosial medianya Yayasan At-Takrim Qurani, Instagramnya @atakrimqf, Instagram Wakaf Quran @akif_wakaf Al-Quran, Instagram Maktabah akif_bookstore, dan Facebooknya At-Takrim Qurani Foundation. Baik, para hadirin sekalian, terima kasih sudah hadir di kegiatan hari ini. Semoga ada asar, semoga ada bekasnya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan setidaknya ini bisa menjadi saksi bahwasanya kita pernah berkumpul bersama-sama walau online untuk membicarakan tentang Al-Quran.
Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Ustadz Muharik dan juga kepada seluruh peserta. Saya Fahri sebagai MC dan moderator pamit sekaligus operator. Pamit undur diri. Semoga bermanfaat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live.